Shalom, apa kabar? Harapan saya semuanya ada dalam keadaan sehat. Nah, senang sekali berjumpa dengan Anda walaupun lewat online. Sekarang kita akan mendengar firman Tuhan. Saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-50. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Kami ingin mendengar firman-Mu, biarlah kebenaran firman-Mu itu sungguh-sungguh bekerja dalam hidup kami, sehingga kami semakin kuat dalam Tuhan. Dan sekarang kami terbuka hati kami untuk diisi kebenaran firman-Mu, supaya kami mengenal Engkau lebih dalam lagi dan mengalami Engkau lebih lagi. Pakai hamba urapi dengan kuasa-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih, mari kita membuka Alkitab kita dari Lukas pasal yang ke-7. Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-36 sampai 50. Tetapi saya ingin hanya baca sampai ayat 36 sampai ayat yang ke-40 saja. Nah, ayat-ayat yang lainnya nanti kita akan baca bersama-sama. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal seorang yang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya, dan membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah orang dan apakah perempuan yang menjamahnya itu. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang yang berdosa. Nah, saudaraku yang kekasih, di dalam pembacaan kita ini, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus diundang oleh ahli-ahli Taurat. Ya, Yesus diundang oleh orang-orang Farisi yang bernama, dan yang mengundangnya itu adalah Simon. Dan banyak sekali orang-orang Farisi yang hadir pada saat itu makan di rumahnya, dan termasuk Tuhan Yesus diundang di sana. Jadi dengan kata lain bahwa ini adalah pertemuan, ini adalah perjamuan makan orang tokoh agama, orang-orang penting yang termasuk Tuhan Yesus ada di sana. Akan tetapi apa yang terjadi ketika mereka sedang asik mengadakan perjamuan makan, tiba-tiba ada seorang perempuan yang tidak diharapkan datang. Kemudian perempuan ini langsung berdiri di belakang Tuhan Yesus dan dekat kaki Tuhan Yesus. Dan dia mulai mencium kaki Tuhan Yesus dan membasahi kaki Tuhan Yesus dengan air matanya. Dan kemudian mengurapi dengan minyak wangi, sehingga wangi itu sampai di mana-mana seluruh tempat itu. Dan kemudian dia menyekanya dengan rambutnya. Nah, saudaraku yang kekasih, sebenarnya siapa sih perempuan ini? Nah, perempuan ini kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-7, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Jadi ternyata perempuan yang datang meminyaki kaki Tuhan Yesus ini bukanlah perempuan yang baik-baik, tetapi dia adalah orang perempuan yang berdosa, terkenal berdosa di kampung. Jadi semua orang-orang Farisi yang hadir pada saat itu kenal siapa perempuan ini. Dan ada beberapa berpendapat bahwa perempuan ini kemungkinan dia adalah seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, yang ada di dalam Yohanes pasal 8 ya, di mana ketika pagi-pagi ya orang-orang Farisi kemudian membawa seorang perempuan dan menghadapkan itu kepada Tuhan Yesus. Itu dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-8 sampai 11 dari Yohanes pasal 8. Tetapi mari kita melihat di sini Tuhan Yesus katakan siapa yang tidak berdosa dia yang pertama melempar perempuan ini. Karena memang saudara, kalau zaman dulu itu kalau orang kedapatan berbuat zina maka dia dilempari batu, dirajam batu sampai mati. Kata Tuhan Yesus, siapa yang tidak berdosa dia yang pertama kali rajam perempuan ini.
Akhirnya mulai dari yang tua sampai yang muda, kemudian mereka meninggalkan perempuan itu. Dan Tuhan Yesus katakan, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Nah saudara, lewat pertemuan bagaimana Tuhan telah menyelamatkan dia dari rajam batu. Nah kita melihat bagaimana Tuhan telah menyelamatkan. Seharusnya dia dirajam, harusnya dia mati. Tetapi Yesus dengan penuh anugerah mengampuni dia dan dia tidak jadi dihukum. Saudaraku yang kekasih, sebenarnya kita sebagai orang-orang berdosa, saudara dan saya sudah berada di bawah penghukuman. Dan kita ini patut dihukum oleh dosa-dosa dan pelanggaran kita. Akan tetapi oleh karena anugerah Allah yang sangat luar biasa dalam hidup kita, Yesus mati di atas kayu salib. Dia menanggung semua dosa-dosa yang harus kita tanggung. Sehingga kita yang percaya kepadanya, kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan kita menjadi anak-anak Allah dan mendapat warisan dalam kerajaan surga. Nah saudara, inilah yang dialami oleh perempuan yang berdosa ini. Sehingga ketika dia mendengar bahwa ada perjamuan makan di rumah Simon, kemudian dia datang ke sana. Dia langsung datang menjumpai Yesus. Saudara bisa bayangkan bagaimana bibir orang mencibirkan dia, ya. Bagaimana orang-orang itu yang ada di sana merasa terganggu kehadiran perempuan ini. Tetapi perempuan ini tidak peduli. Walaupun mereka melihat dengan sinis, walaupun dengan mata yang mengejek dan menghina, tetapi perempuan ini tidak peduli dengan apa yang ada di sekitarnya. Satu yang dia datang untuk menjumpai Yesus dan tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Nah saudara, mencium kaki itu juga salah satu arti daripada menyembah. Menyembah Tuhan sama dengan menundukkan diri dan mencium kaki. Nah inilah yang dilakukan perempuan ini. Dia membasahi kaki Yesus dengan tangisannya, dengan tangisan ucapan syukur kepada Tuhan. Terharu bagaimana Yesus telah menyelamatkan dia. Dan kemudian meminyaki dengan minyak wangi yang betul-betul mahal harganya. Dia tahu bahwa Yesus sudah menyelamatkan dia. Oleh sebab itu Yesus menjadi pusat penyembahannya. Dan dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Nah apa reaksi daripada orang-orang yang ada di sana, khususnya Simon? Wah, ini Tuhan, kalau dia benar-benar nabi, pasti dia tahu perempuan apa yang sedang menjamahnya. Dan kemudian kita melihat bagaimana Tuhan Yesus katakan. Ayat 40, lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar dan yang lain 50. Kata mereka tidak sanggup membayar. Maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu." Jadi kata Tuhan Yesus kepada Simon, ada dua orang yang berhutang, dua-duanya nggak sanggup. Yang satu 500 dinar, yang satu 50. Tetapi dibebaskan. Siapa yang lebih banyak bersyukur? Ya justru orang yang lebih banyak hutangnya. Lalu kata Yesus di sini dikatakan, dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasahi kakiku. Tetapi ia membasah kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak ada masuk ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan ini, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama-sama dengan berfikir dalam hatinya, "Siapakah orang ini sehingga ia mengampuni dosa?" Tetapi Yesus
berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dan dengan selamat. Wow, luar biasa saudara. Kita melihat di sini bagaimana perempuan ini merasakan bahwa dosanya begitu besar. Dosanya betul-betul sudah begitu besar, tetapi Tuhan Yesus mengampuni dia. Sebab itulah dia mempunyai satu syukur yang luar biasa. Kata Tuhan Yesus kepada Simon, kamu undang saya di tempat ini, namun kamu tidak kasih air untuk cuci kaki. Kamu tidak menciumi kakiku, tetapi perempuan ini tiada henti-hentinya menangis, mencium kakiku dan meminyaki aku dengan minyak. Jadi saudara, perempuan ini kemudian Tuhan Yesus katakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudaraku yang kekasih, pelajaran apa yang kita dapat dari sini? Kita melihat perempuan ini, di mana ketika mengalami kasih karunia Tuhan, dia datang bersyukur kepada Tuhan. Dan kebiasaannya itu adalah datang untuk duduk di kaki Tuhan. Sedangkan Simon, dia sudah undang Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Tapi Tuhan Yesus bukanlah pusat penyembahannya. Justru dia berpusat pada dirinya sendiri. Di mana kita berada? Apakah saudara di perempuan itu atau di orang-orang Farisi pada saat itu? Nah, kita melihat di sini saudara, perempuan ini duduk di kaki Tuhan, itu sama dengan bagaimana dengan kita yang telah diselamatkan Tuhan. Apakah kita selalu duduk di kaki Tuhan, menangisi buat bangsa, menangisi buat kota? Supaya apa? Supaya Tuhan datang menolong, membebaskan bangsa kita dari semua hal yang masalah yang dihadapi sekarang ini. Nah, saudara, kita melihat di sini ada beberapa perempuan yang dijamah oleh Tuhan di dalam Alkitab. Kita ingat di Perjanjian Lama ada perempuan yang pelacur juga yang bernama Rahab. Akan tetapi karena dia beriman kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dia telah mendengar kabar tentang Tuhan. Sebab itu dia membebaskan dua pengintai dan akhirnya Tuhan mengubah hidup Rahab yang walaupun yang tadinya dia pelacur, orang yang tidak berguna, tetapi Tuhan angkat dia dan dia menjadi nenek moyang daripada Tuhan Yesus. Kemudian kita melihat bagaimana Rut juga yang bukan anak Tuhan, yang bukan dari bangsa Yahudi, tetapi kemudian mengakui Allah orang Yahudi dan akhirnya dia diberkati dan juga menjadi silsilah daripada keturunan daripada Yesus, nenek moyang daripada Yesus. Nah, kita melihat di Perjanjian Baru juga saudara, ada seorang Samaria, perempuan Samaria juga adalah perempuan yang tidak baik. Akan tetapi ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dia mengalami perubahan hidup yang sangat luar biasa. Dia yang tadinya dicebirkan orang, dia yang tadinya tidak dipandang sebelah mata oleh karena perbuatannya, oleh karena dia adalah orang yang tidak baik atau wanita yang tidak baik. Tetapi ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya diubah. Dan apa yang jadi satu kotanya diselamatkan lewat hidupnya. Saudara, tidak menjadi masalah apa masa lalu kita. Tetapi ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, Tuhan bisa pakai kita untuk menjadi pengubah. Lewat doa kita sebagai wanita, sebagai perempuan-perempuan yang hebat ini. Lewat kita tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus. Kita berdoa buat bangsa, kita berdoa buat keadaan rumah tangga dan sebagainya. Dan Tuhan sanggup mengubah keadaan. Kita melihat bahkan dapat memutarbalikkan keadaan. Kita melihat ada beberapa peristiwa di dalam Perjanjian Lama, yaitu Esther. Saudara, kita lihat Esther. Siapa Esther? Esther itu adalah salah satu daripada orang Yahudi yang kemudian diangkat menjadi permaisuri. Dan kita melihat bagaimana ada satu rencana bagaimana Haman merencanakan untuk membasmi seluruh orang Yahudi pada saat itu. Dengan cara yang licik. Dan bahkan dia sudah mendirikan tiang gantungan untuk Mordekai. Tetapi apa yang jadi ketika Esther mendengar kabar ini dari Mordekai, dia katakan, mari kita lihat di dalam ayat yang pasal yang keempat dari Esther. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther.
Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak yang lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Mordekai menyampaikan kabar bahwa bangsanya akan dimusnahkan. Yang tadinya Ester takut, saudara. Esternya sepertinya tidak tahu mau buat apa. Tetapi Mordekai katakan, mungkin itulah maksud Tuhan kamu menjadi ratu, ya, supaya dapat menyelamatkan bangsa. Dan kemudian di dalam ayat 15, maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan, janganlah minum juga 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sesungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Wow, luar biasa. Akhirnya kita melihat Ester mengambil keputusan, dia meminta seluruh bangsa Yahudi berpuasa 3 hari 3 malam. Dan kemudian dayang-dayangnya dia berpuasa. Dan dia akan menghadap raja. Aturannya, kalau raja tidak berkenan untuk ditemui, maka satu hukumannya yaitu mati. Tetapi puji Tuhan, saudara, setelah dia menggerakkan puasa, setelah dia berpuasa, dia menghadap raja dan raja berkenan kepadanya. Dan apa yang terjadi, saudara? Lewat doa puasa, lewat kesungguhan, dia mempertaruhkan nyawanya, dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan membalikan segala keadaan. Yang harusnya bangsa Yahudi binasa diselamatkan. Haman telah membuat gantungan buat Mordekai, tetapi tiang gantungan itu justru untuk dirinya sendiri. Jadi saudara, kita melihat lewat satu perempuan yang bernama Ester, seluruh bangsanya boleh diselamatkan. Saudara, sekarang waktunya Tuhan membangkitkan para perempuan untuk berdiri bagi bangsa. Tuhan berkata, siapakah yang mau berdiri bagi bangsa? Kita mau menjawab, ini aku Tuhan. Mari kita meratap untuk keselamatan bangsa kita, untuk keluarga kita, untuk generasi kita. Saudara yang kekasih, ada beberapa ayat yang sebelum penutup, mari kita coba melihat di Yeremia pasal 31 ayat 22. Kita lihat Yeremia pasal 31 ayat 22. Berapa lama lagi engkau mundur maju, hai anak perempuan yang tidak taat? Sebab Tuhan menciptakan sesuatu yang baru di negeri, perempuan merangkul laki-laki. Pada saat di mana bangsa Israel mengalami masa-masa sukar, dari generasi ke generasi kita melihat Tuhan membangkitkan para perempuan, ya, untuk membebaskan, untuk juga berperan membebaskan bangsanya dari keterpurukan, dari jajahan bangsa lain. Dan di sini dikatakan, hai perempuan, berapa lama lagi kamu mundur maju? Perempuan yang tidak taat, mari. Aku akan melakukan sesuatu yang baru. Perempuan akan merangkul laki-laki. Artinya adalah perempuan menjadi penolong, convert, mulai betul-betul memerankan perannya untuk bangsa, untuk bersama-sama dengan kaum pria. Mordekai dengan Ester bersama-sama bergandengan tangan sehingga menyelamatkan bangsanya. Perempuan itu adalah partner yang solid dari laki-laki. Kita mau berdoa buat bangsa sehingga Tuhan membawa keselamatan bagi bangsa kita. Dan kita melihat juga, saudara, di dalam terakhir, mari kita melihat di dalam Mazmur 68 yang ke-12 13. Tuhan menyampaikan sabda orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar.
Di sini dikatakan Tuhan menyampaikan sabda orang-orang yang membawa kabar baik, yang merupakan tentara besar. Kabar baik tentara yang besar itu Tasaba, di mana kumpulan perempuan-perempuan. Nah, di sini dikatakan merupakan tentara yang besar. Tentara apa? Tentara pasukan doa, ya. Jadi ketika wanita-wanita bangkit, mereka bagaikan tentara-tentara yang di sini dikatakan raja-raja segala tentara melarikan diri, dan perempuan di rumah membagi-bagi jarahan. Jadi lihat di sini adalah semua penguasa-penguasa udara, semua penguasa-penguasa orang-orang kuat di beberapa tempat. Ketika wanita bangkit, kita melihat itu dirontokkan dan perempuan membawa jarahannya, membawa jiwa-jiwa hasil daripada doa mereka. Sebab itu saudara, mari kita bangkit dan marilah kita dengan sungguh-sungguh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sehingga lewat hidup kita banyak jiwa diselamatkan dan bangsa generasi kita boleh diselamatkan bagi Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bangga dijadikan perempuan. Engkau pakai kami Tuhan untuk berdiri bagi bangsa, berdiri bagi keluarga, supaya lewat hidup kami boleh memberkati bangsa kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam perempuan hebat, maju terus dan tetap sehat selalu. Amin.